Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Pustaka Amalan. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Pustaka Amalan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, solat duha adalah solat sunnah yang sangat dianjurkan, sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mengajarkannya dan beliau berpesan kepada para sahabatnya untuk mengerjakan solat duha sekaligus menjadikannya sebagai wasiat. Wasiat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang juga berlaku untuk seluruh umat beliau, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan tentang kekhusuan hukumnya bagi orang tersebut. Menunaikan solat duha selain sebagai wujud kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, juga sebagai perwujudan rasa syukur kita dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Solat duha banyak keutamaan serta keistimewaan, maka bersyukurlah, berbahagialah bagi orang-orang yang senantiasa meluangkan waktunya setiap hari untuk melakukan solat duha, sebab ia akan merasakan keistimewaan yang sangat luar biasa. Beberapa keistimewaan yang bisa kita dapatkan ketika merutinkan solat duha adalah: yang pertama, mendapat pahala setara dengan pahala haji dan umroh. Orang yang melaksanakan solat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir hingga matahari terbit, dan setelah itu melaksanakan solat duha, maka akan memperoleh pahala yang setara dengan pahala haji dan umroh. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat subuh berjamaah kemudian berzikir untuk Allah sampai matahari terbit, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan solat duha 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah sempurna. Yang kedua, akan dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala istana di surga. Bagi mereka yang istiqomah melaksanakan solat duha, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan istana khusus untuk mereka di surga kelak. Keutamaan ini mencerminkan bahwa solat duha jika dilakukan dengan keikhlasan dan keistiqomahan akan mendatangkan ganjaran yang sangat besar di akhirat kelak, yakni berupa istana yang indah dan abadi di surga. Sebagai bentuk kebahagiaan dan penerimaan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa solat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana dari emas di surga.
Yang ketiga adalah mendapatkan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan solat duha diantaranya adalah dapat memperlancar rezeki, sebab diketahui umat muslim yang mengerjakan solat duha dapat mempermudah jalannya rezeki serta dicukupkan kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat solat di awal siang di waktu duha, maka itu akan aku cukupkan di akhir siang." Inilah yang menjadi salah satu keutamaan solat duha yang sangat istimewa, sehingga tidak ada salahnya untuk memanfaatkan waktu duha sebaik mungkin pada setiap harinya. Yang keempat adalah mendapat keuntungan yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, barang siapa solat duha 2 rakaat, ia tidak akan termasuk golongan pelupa, lalai. Barang siapa solat duha 4 rakaat akan dimasukkan kepada golongan orang-orang taubat, kembali kepada Allah. Barang siapa solat duha 6 rakaat akan dicukupi kebutuhannya hari itu. Dan barang siapa yang solat duha 8 rakaat termasuk golongan hamba-hamba yang patuh. Dan barang siapa yang solat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Dengan demikian, keutamaan solat duha yang disampaikan dalam hadis ini, yaitu memberikan keuntungan yang sangat besar bagi kita umat muslim. Oleh karena itu, agar senantiasa melaksanakan solat duha dengan berbagai jumlah rakaat, karena setiap amalan kebaikan akan mendatangkan keberkahan dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah mendapat ampunan dosa meskipun sebanyak buih di lautan. Setiap kita umat muslim tentunya tidak bisa lepas dari kesalahan dan dosa, sehingga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang diperbuat dapat kita lakukan agar hidup semakin berkah dan nikmat. Dalam hal ini, keutamaan solat duha yang luar biasa adalah dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Artinya, apabila kita melaksanakan solat duha, maka dapat menjadi jalan dan cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dibuatkan pintu khusus di surga. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada umat muslim yang tekun melaksanakan solat duha dengan pintu khusus yang akan mengantarkannya ke surga. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan dengan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat penjaga surga memanggil, mana ia yang melazimkan solat duha? Inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah. Kemudian yang ketujuh adalah mendapat pahala yang berlipat ganda. Dengan mengerjakan 2 rakaat solat duha sudah cukup mendatangkan pahala. Namun ternyata pahala dapat berlipat sesuai dengan jumlah rakaat yang kita lakukan. Yang terakhir, yang kedelapan adalah dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Sahabat pustaka amalan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan solat duha yang lainnya adalah dapat menjauhkan kita dari segala hal yang buruk yang akan menimpa.
Solat duha diketahui dapat menjauhkan diri dari beragam keburukan bagi mereka yang rajin serta ikhlas mengamalkannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang solat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya 4 rakaat, maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakan 6 rakaat, maka diselamatkan di hari itu. Dan barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Sahabat pustaka amalan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah di antara keutamaan serta keistimewaan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang istiqomah serta ikhlas mengerjakan solat duha di setiap harinya. Semoga Allah senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.